Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Andre Maulana dengan NIM 44251516, berasal dari kampus UBSI Cengkareng. Tujuan dari adanya saya membuat video ini adalah saya akan menganalisis penggunaan bahasa dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Presiden ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pidato ini disampaikan saat beliau memberikan sambutan acara peresmian kampus Universitas Pertahanan, di mana beliau juga memberikan penghormatan langsung kepada Presiden sekarang kita, yaitu Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dan melalui tugas ini kita akan melihat apakah pidato tersebut telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta gaya bahasa apa saja yang digunakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyampaikan pesan-pesannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita simak dalam cuplikan pidato tersebut. Acara selanjutnya, sambutan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menurut saya, pembukaan ini sudah sesuai dengan kaidah pidato formal nasional dengan urutan salam keagamaan dan salam umum. Diksi yang tepat dan mencerminkan suasana yang resmi. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Oke, pada bagian tersebut, menurut saya struktur sapaan sudah sesuai tata protokoler, kalimat pendek, dan hormat menunjukkan kesantunan dalam konteks pidato kenegaraan. Muliakan. 20 menit yang lalu, saya didaulat oleh Bapak Presiden untuk memberikan sepatah dua patah kata pada acara sore hari ini. Oke, ungkapan sepatah dua patah kata adalah ungkapan idiomatik khas pidato. Masih bisa diterima meski tidak harfiah. Ini. Karena perintah dari Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan siap. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Presiden, hadirin sekalian, barangkali ini mewakili kami yang dulu menggagas, merintis, dan mendirikan Universitas Pertahanan ini 15 tahun yang lalu. Oke, kami bentuk tidak baku dalam bahasa formal, sebaiknya hanya kami. Struktur selanjutnya baik dengan penggunaan diksi seperti menggagas, merintis, mendirikan yang paralel dan efektif. Yang lalu, ungkapan kami adalah terima kasih Bapak Presiden, kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan universitas ini hingga keadaan yang sangat membanggakan. Ini sejarah, ini legasi beliau. Oleh karena itu sebagai yang ikut andil dalam pembangunan universitas ini, sekali lagi dengan tulus kami menyampaikan hormat, terima kasih, dan penghargaan. Yang kedua, saya mendengarkan tayangan
pembangunan Universitas Pertahanan Lanjutan atau kampus yang baru, mendengarkan kata-kata Bapak Presiden Prabowo tadi, saya 100% setuju bahwa pengembangan Universitas Pertahanan ini dikaitkan dengan perkembangan dunia yang penuh dengan tantangan dan ancaman baru, yang penuh dengan gejolak, disorder, chaos, dan banyak hal, maka universitas ini salah satu jawaban, salah satu solusi agar Indonesia tidak tertinggal dan bisa do something untuk dunia kita yang terus berubah. Menurut saya, kata asing seperti disorder dan chaos sebaiknya diganti dengan padanan Indonesia, yaitu kekacauan atau ketidakteraturan. Secara retoris, struktur kalimat kuat dan logis. Tapi, campuran bahasa mengurangi kesan resmi dan tidak sesuai dengan kaidah PUEBI atau PUEBI. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, dengan kerja keras pimpinan Universitas Pertahanan ini, maka bukan hanya akan lahir patriot-patriot bangsa yang baru yang diperlukan oleh negara kita, tetapi juga akan berkembang para pemikir, ahli strategi. Oke, pada kalimat yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kalimat akan lahir patriot-patriot bangsa, pemikir, ahli strategi. Kalimat ini menggunakan repetisi retoritis dan paralelisme yang baik. Penulisan ganda seperti patriot-patriot sudah sesuai dengan kaidah PUEBI. Mereka-mereka yang menguasai tentang perkembangan global, apakah geopolitik, apakah perdamaian dan keamanan, apakah ekonomi dunia, apakah tantangan perubahan iklim, dan sebagainya. Karena kehadiran dari kampus ini dengan semangat dan energi yang baru, insya Allah, sekali lagi Indonesia menjadi bagian dari solusi dan punya andil untuk menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanah konstitusi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat, dan saya mendoakan agar bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo makin maju, makin sejahtera, mendapatkan keadilan dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita Baik, secara struktur penutup efektif ada harapan, ucapan selamat, dan doa sesuai standar penutup pidato resmi. Baik, demikian hasil analisis saya terhadap pidato Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada acara peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan. Dari pidato tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif, formal, dan sesuai dengan konteks kenegaraan. Struktur kalimat yang digunakan cukup efektif dan pilihan katanya mencerminkan sikap hormat serta kebangsaan yang kuat. Semoga dengan adanya analisis ini, kita dapat memberikan gambaran tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam situasi formal seperti pidato kenegaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.